Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan belajar persamaan trigonometri berbentuk persamaan kuadrat. Persamaan trigonometri berbentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Untuk materi Matematika Peminatan kelas 11 MIPA. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri berbentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Untuk dapat menyelesaikan persamaan trigonometri berbentuk persamaan kuadrat, yang perlu kita pahami yakni salah satunya adalah identitas trigonometri sebagai berikut. Yang pertama, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Ini identitas. Jadi misalkan sin kuadrat 30 ditambah cos kuadrat 30 itu sama dengan 1. Itu jika kita hafal identitas ini. Kalau tidak berarti harus menghitung terlebih dahulu. Kemudian identitas yang kedua yang perlu kita pahami dan kita hafalkan yakni 1 ditambah tan kuadrat X sama dengan sek kuadrat X. 1 ditambah tan kuadrat X sama dengan sek kuadrat X. Selanjutnya, perlu keterampilan memfaktorkan serta mengingat rentang nilai untuk sinus dan kosinus, yaitu rentang untuk sin, nilai sin itu antara negatif 1 dan 1. Jadi nilai sin alfa itu tidak mungkin lebih dari 1 dan juga tidak mungkin kurang dari negatif 1. Jadi hanya antara negatif 1 sampai 1 untuk nilai sin alfa. Begitu juga dengan nilai cos alfa antara negatif 1 dan 1. Jadi kalau lebih dari itu jelas tidak memenuhi. Jadi tidak ada nilai sin maupun cos yang lebih dari 1 ataupun yang kurang dari negatif 1. Kemudian untuk keterampilan memfaktorkan ini bisa diingat materi yang lalu bahwasanya memfaktorkan itu jika mencari nilai X, nilai persamaan kuadrat, kemudian kita mencari nilai X-nya. Contoh 1, tentukan himpunan penyelesaian untuk cos kuadrat X dikurang cos X dikurang 2 sama dengan 0 untuk X antara 0 derajat sampai 360 derajat. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, penyelesaiannya kita misalkan dulu cos X itu menjadi P. Sehingga cos kuadrat X dikurang cos X dikurang 2 sama dengan 0 karena cos X-nya kita ubah menjadi P, menjadi P kuadrat, jadi cos X-nya diganti P. P kuadrat dikurang P dikurang 2 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan karena dia membentuk persamaan kuadrat. Faktornya menjadi P dikurang 2 dikali P ditambah 1 sama dengan 0. Bagaimana bisa seperti itu? Di sini bisa dilihat di sini depannya P kuadrat itu koefisiennya 1 karena tidak ditulis berarti 1. Di depan P, koefisien dari P tanpa kuadrat ini adalah negatif 1 dan C-nya adalah negatif 2. Cari bilangan ketika dijumlahkan hasilnya negatif 1, kemudian ketika dikalikan hasilnya negatif 2, maka ketemu negatif 2 dan 1. Untuk pemfaktoran akan Ibu jelaskan di video yang lain. Sekarang kita fokus ke persamaan trigonometri berbentuk persamaan kuadrat. Sehingga didapat perkalian yang menghasilkan 0, berarti bilangan itu berarti salah satunya harus 0 atau dua-duanya 0. Sehingga didapat P dikurang 2 sama dengan 0 atau P ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan. Yang pertama kita ambil yang P dikurang 2 sama dengan 0, maka P sama dengan 2.
P-nya tadi apa? Kembali ke permisalan. P-nya adalah cos X, sehingga cos X sama dengan 2. Oh, tidak memenuhi. Tidak ada nilai X yang memenuhi untuk cos X sama dengan 2. Ada yang tahu alasannya? Iya, betul sekali. Alasannya, ingat, yang perlu kita ingat, bahwasanya interval untuk cos X itu hanya antara negatif 1 sampai 1. Di sini alfa, di sini X. Ini sama, ini hanya simbol. Simbol itu bisa alfa, bisa X, bisa apapun. Sehingga nilai cos X itu tidak mungkin lebih dari 1. Nah, karena di sini 2 berarti tidak ada yang memenuhi. Jadi ini sudah berhenti sampai di sini, tidak ada penyelesaian untuk ini. Kita lanjutkan untuk P ditambah 1 sama dengan 0, sehingga P-nya sama dengan negatif 1. P-nya tadi apa? Cos X, betul sekali. Sehingga cos X sama dengan negatif 1. Dia memenuhi karena masih berada di interval ini, negatif 1. Sehingga ketemu X sama dengan 180 derajat. Himpunan penyelesaian yang dicari adalah 180 derajat. Jadi penyelesaian untuk ini, cos kuadrat X dikurang cos X dikurang 2 sama dengan 0 itu adalah 180 derajat. Bagaimana mencarinya? Ketemu 180 derajat itu. Nah, kita lihat. Nah, untuk penyelesaian cos X sama dengan negatif 1 caranya, nah, seperti pertemuan yang dulu. Kita harus mengubahnya ke bentuk umum. Cos X-nya tetap cos X. Kalau dulu kita nyebutnya alfa. Karena di sini soalnya X, berarti kita pakai X. Sama dengan negatif 1. Negatif 1-nya berarti menjadi cos 180 derajat. Kenapa 180? Ingat, karena ini negatif, berarti dia di kuadran 2 atau kuadran 3. Jadi kita menggunakan kuadran 2, berarti kuadran 2 itu, diingat lagi diagramnya, kalau di kuadran 2 di sini 180 derajat dikurang alfa. Nah, karena alfanya untuk cos X itu 1 adalah 0 derajat, maka ketika dia di kuadran 2 menjadi negatif 180 dikurang 0 derajat. Berarti itu sama dengan tetap 180 derajat. Tapi ingat, di sini berarti dia cos 180 derajat ini adalah negatif 1. Makanya di sini cos 180 derajat. Kemudian untuk penyelesaiannya, karena ini sudah bentuk umum, ya sudah, berarti penyelesaian yang pertama kita pakai alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, kebetulan X yang memenuhi hanya ketika K-nya sama dengan 0. Yakni ketika K-nya sama dengan 0, yakni X-nya 180 derajat. Untuk K yang lain tentunya sudah tidak memenuhi karena lebih dari 360 derajat. Ke penyelesaian kedua, X sama dengan, karena cos berarti negatif alfa. Karena alfanya 180 derajat berarti negatif 180 derajat ditambah K kali 360 derajat. Jadi X yang memenuhi hanya ketika K-nya sama dengan 1. Berapa nilai X-nya? Juga 180 derajat. Kalau X-nya 2 sudah lebih dari 360. Makanya tadi penyelesaian untuk cos X sama dengan negatif 1, X yang memenuhi hanya 180 derajat. Caranya seperti ini. Ini hanya mengulang sedikit dari materi di subbab pertama persamaan trigonometri dasar. Yang perlu diingat hanya ini. Karena dia negatif 1, maka di sini 180 derajat. Ini misal cos X-nya, cos X sama dengan negatif setengah. Berarti cos X sama dengan cos berapa? Yang nilainya setengah itu cos, ya betul sekali, 60 derajat. 60 derajat itu cosnya positif. Nah, karena di sini mencari yang negatif, berarti dia di kuadran 2, berarti di sini cos berapa?
cos 180 derajat dikurang 60. Berapa? 120 derajat. Jadi di sini 120 derajat. Jadi cos X sama dengan negatif setengah, cos X sama dengan cos 120 derajat. Itu caranya. Bisa dipahami? Nah, kalau sin bagaimana? Kalau misal di sini sin X sama dengan negatif setengah, sin yang setengah sin 30. Nilai sin negatif di kuadran 3. Kalau di kuadran 3 berarti kita pakai 180 ditambah alfa. Berarti karena sin yang nilainya setengah itu 30, berarti karena di situ negatif, maka sin X sama dengan negatif setengah itu menjadi untuk umumnya sin X sama dengan sin, betul sekali, 180 ditambah 30 berarti 210 derajat. Bisa dipahami? Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan ke selanjutnya. Kedua, tentukan himpunan penyelesaian untuk 2 dikurang 2 cos kuadrat alfa sama dengan sin alfa untuk alfa antara 0 derajat sampai 360 derajat. Penyelesaiannya, yang pertama silahkan ditulis dulu persamaannya. Kemudian disederhanakan. Di sini sama-sama memuat variabel, koefisien 2. Sehingga sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, di sini 2 dibagi 2, hasilnya 1. Kemudian 2 cos kuadrat alfa dibagi 2, hasilnya cos kuadrat alfa. Di sini ada min, makanya di sini juga min. Sama dengan sin alfa tetap. Nah, 2 kali 1 dikurang cos kuadrat alfa, ini menjadi 2 sin kuadrat alfa. Sama dengan sin alfanya juga tetap. Kenapa 1 dikurang cos kuadrat alfa menjadi sin kuadrat alfa? Ingat, identitas trigonometri sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Sehingga 1 dikurang cos kuadrat alfa sama dengan sin kuadrat alfa. Nah, kemudian jadikan satu ruas, 2 sin kuadrat alfa sama dengan sin alfa menjadi 2 sin kuadrat alfa dikurang sin alfa sama dengan 0. Jadi sin alfanya pindah ke kiri. Nah, kalau sudah sampai di baris ini, apa yang sama lagi? Oh, sin alfanya sama, berarti kita sederhanakan lagi. Sin alfa di luar, jadi difaktorkan sin alfa keluar. 2 sin kuadrat alfa dibagi sin alfa, ketemu 2 sin alfa. Min tetap min, sin alfa dibagi sin alfa sama dengan 1. Di sini sama dengan 0-nya tetap. Sehingga didapat, ingat ini perkalian yang menghasilkan 0, maka seperti yang tadi. Berarti salah satunya atau keduanya dia 0. Jadi didapat sin alfa sama dengan 0 atau 2 sin alfa dikurang 1 sama dengan 0. Kalau sudah sampai di sini, lalu kita sederhanakan atau kita selesaikan. Mulai dari sin alfa sama dengan 0. Maka alfa sama dengan 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Dapatnya dari mana? Dapatnya dengan cara persamaan trigonometri biasa. Jadi dibuat bentuk umum dulu. Nah, penyelesaian untuk yang kedua, 2 sin alfa ini, 2 sin alfa dikurang 1 juga sama dengan 0. Nah, karena di sini masih ada min 1 di sini, dia pindah ke kanan sehingga didapat 2 sin alfa sama dengan 0, negatif pindah ke kanan jadi
positif, sehingga sin alfa sama dengan 1 dibagi 2. Sehingga alfanya ketemu 30 derajat dan 150 derajat. Nah, himpunan penyelesaian yang dicari dari 2 dikurang 2 cos kuadrat alfa sama dengan sin alfa adalah 0 derajat, 30 derajat, 150 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Jadi diurutkan dari yang terkecil jika tidak ada syarat apapun. Nah, sekarang kita ulas sedikit untuk mendapatkan alfa ini. Ini sebenarnya sudah di subbab yang persamaan trigonometri bentuk dasar. Nah, bagaimana langkahnya? Mendapatkannya, ketika sin alfa sama dengan 0, maka dia dibuat bentuk umum. Ini bagaimana sin alfa itu dibuat bentuk umum menjadi sin alfa sama dengan yang nilainya 0? Betul sekali, sin 0 derajat. Maaf, 0 derajat. Sehingga penyelesaian yang pertama, karena sin alfa sama dengan sin 0, berarti alfa sama dengan 0 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian penyelesaian yang keduanya, karena ini sin itu positif di kuadran 2. Ingat kalau sin berarti di sini kuadran 2, berarti ini. Alfa yang kedua yakni 180 derajat dikurang 0 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sehingga didapat alfa sama dengan 180 derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk yang pertama ini yang memenuhi ketika K-nya 0, dia ketemu 0 derajat. Ketika K-nya 1, ketemu 360 derajat. Tadi sudah kan? Ini hanya langkahnya. Nah, untuk alfa yang kedua, ketika K-nya 0, ketemu 180 derajat. K-nya 1 sudah melebihi, berarti sudah tidak memenuhi, sehingga ketemunya tadi 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Jadi ketemunya 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Kemudian cara untuk mencari sin alfa sama dengan setengah. Sin alfa sama dengan setengah, kita buat dulu ke bentuk umum, berarti menjadi sin alfa sama dengan yang nilainya setengah sin berapa? Kuadran 1 sin 30 derajat. Sehingga didapat alfa, rumus yang pertama, karena ini kan sin, berarti 30 derajat ditambah K kali 360 derajat, dan I yang kedua, alfa sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat ditambah K kali 360 derajat, sehingga alfa sama dengan 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk yang pertama ini, K yang memenuhi ketika K-nya 0, ketemu 30 derajat. Yang kedua ini juga ketika K-nya 0, ketemu 150 derajat. Makanya sin alfa sama dengan setengah tadi, alfanya ketemu 30 derajat dan 150 derajat. Sehingga untuk penyelesaiannya yang tadi, semuanya ditulis. Bisa dipahami, yang ini kita hanya mengulang materi di subbab persamaan trigonometri dasar. Nah, cukup sekian untuk belajar kita hari ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Salam sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.